Karyawan RPKB. Selamat datang di podcast Genre Bangli Bercerita Lewat Kata. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Isyana Gayatri yang akrab disapa Ica sebagai pemandu atau moderator dalam podcast kali ini. Podcast kali ini bertajuk yaitu Our Land, Our Future. Tentu saja aku tidak sendiri pada kesempatan kali ini. Jadi di sini sudah ada narasumber kita terkece. Sebelumnya Ibu silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo, selamat siang. Terima kasih Ica, Duta Genre kita yang luar biasa mengundang kami. Kami sangat bahagia pada hari ini. Saya Bu Jero, jabatan saya sebagai PKB ahli pertama, dan terima kasih atas undangannya sebagai narasumber. Baik, sangat senang sekali bisa berkesempatan berbincang-bincang dengan Ibu kali ini, yang dimana Ibu adalah pembina program Genre Bangli. Oke. Di sini bagaimana nih kabarnya Bu? Apakah sehat? Astagfirullah, seperti yang dilihat kita pastinya sehat sehingga bisa berada di ruangan ini. Baik, langsung harus sehat selalu ya Ibu. Nah teman-teman, berbicara tentang kesehatan nih, aku jadi ingat slogan yang mengatakan bahwa kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Yang dimana aku bisa tangkap dari slogan ini yaitu bahwasanya kebersihan, baik itu kebersihan diri sendiri ataupun kebersihan lingkungan yang kita tempati atau lingkungan yang menjadi tempat kita untuk berinteraksi, merupakan kunci dari terwujudnya kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis. Jadi hasil survei mengatakan bahwa 78% remaja Indonesia yang berkisar umur 14 hingga 20 tahun atau bisa dikatakan Gen Z tertarik dengan isu lingkungan. Namun dari ketertarikan tersebut belum banyak nih terlihat aksi remaja terkait kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang santai mengenai partisipasi remaja peduli lingkungan. Sebelumnya aku mau nanya pendapat Ibu nih. Bagaimana sih pandangan Ibu terkait remaja yang peduli terhadap lingkungan dan sudah ada aksi langsung dari remaja tersebut terhadap peduli lingkungan. Namun di sini juga kita bandingkan nih dengan remaja yang peduli lingkungan, namun hanya sekedar rasa peduli, belum ada aksi nih Bu. Bagaimana nih pandangan Ibu terkait dua remaja tersebut? Baik, pertama mungkin menurut kacamata saya terhadap remaja khususnya di Kabupaten Bangli yang kebetulan lingkungan ini menurut saya sangat penting ya, salah satu upaya untuk mencegah stunting. Nah jadi PHBS di sini harus kita laksanakan. Yang pertama terkait dengan lingkungan. Dalam implementasi juga seperti yang kita ketahui itu 8 fungsi keluarga, fungsi lingkungan. Peran utama adalah keluarga dulu. Bagaimana kita menerapkan fungsi lingkungan itu di keluarga kita sendiri, karena itu menjadi fondasi utama untuk bisa ditularkan kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, pengamatan saya sebagai pembina program Genre itu ada beberapa kelompok PIK remaja yang sudah melakukan kegiatan TPS 3R-nya. Nah, jadi salah satunya itu ada di Kecamatan Tembuku, itu adik-adik kita di SMP Negeri 2 Peninjauan, dan juga kebetulan saya pembina langsung di PIK RR Tunggal di Desa Bonyoh. Di sana juga kami sudah menerapkan fungsi lingkungan, kebersihan lingkungan juga, karena itu sangat menjadi penting menurut kami sendiri. Salah satu pencegahan stunting dari hulu, seperti itu, Ica. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Sangat jelas sekali Ibu menjelaskan mengenai pandangan Ibu mengenai dua remaja, yang dimana ada remaja yang peduli lingkungan namun belum ada aksi, dan juga remaja yang peduli lingkungan namun sudah ada aksi. Jadi di sini aku juga punya beberapa pertanyaan lagi nih buat narasumber kita. Yang pertama nih Bu, seberapa pentingkah kebersihan lingkungan terhadap berlangsungnya aktivitas makhluk hidup, terutama manusia, menurut Ibu sendiri? Itu seperti apa? Menurut Ibu itu sangat penting karena kita sebagai generasi penerus bangsa ini untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045 tentunya kita harus
merasa memiliki bahwa tanah ini masa depan kita. Nah, seperti topik yang kita angkat pada hari ini, dan harapan kami sebagai pembina program generasi berencana di Kabupaten Bangli, kepingin mengajak kepada remaja Bangli untuk memiliki rasa itu, dan bukan hanya sebagai wacana dan kata-kata saja, tetapi lebih ke implementasi secara nyatanya. Baik, jadi di sini Ibu juga berharap kepada remaja Bangli khususnya untuk tetap senantiasa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, karena kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan suatu aspek yang penting di kehidupan kita, terutama kehidupan manusia. Oke Bu, kita lanjut aja untuk ke pertanyaan yang kedua nih, masih dengan pendapat Ibu sendiri. Apakah remaja, khususnya remaja di Kabupaten Bangli ini telah melaksanakan aksi peduli lingkungan? Menurut pandangan Ibu sendiri itu apakah sudah atau belum? Menurut kami kan sering melakukan kegiatan bersama adik-adik duta genre dan forum anak daerah. Remaja di Kabupaten Bangli sudah luar biasa ya, ketika kita penuangan ekoenzim juga, peduli terhadap danau yang kita miliki satu-satunya di Kabupaten Bangli, dari proses pembuatan ekoenzimnya juga, dan kemudian penuangannya, dan juga untuk TPS 3R-nya itu sudah beberapa kelompok remajanya sudah melaksanakan itu, dan mungkin akan kita senggol nih kepada PIK-R yang ada di sekabupaten Bangli untuk mengikuti kelompok-kelompok yang sudah aktif. Baik, jadi ternyata remaja khususnya Kabupaten Bangli sudah ada nih yang melakukan aksi nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang dimana ada pembuatan ekoenzim yang ditaburkan di Danau Batur kita ya Ibu. Jadi itulah salah satu upaya untuk menjaga kelestarian dari Danau Batur seperti itu ya, dimana di sini Danau Batur itu adalah salah satu tempat pariwisata dari Kabupaten Bangli gitu. Mungkin selain tempat pariwisata, kita sumber protein juga di sana ya, ada ikan mujairnya, sehingga itu bisa menjadikan Bangli itu mendapatkan asupan protein yang sehat juga, jadi mencerdaskan dan mencegah stuntingnya. Nah seperti itu deh. Oke, jadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Adriani bagaimana fungsi dari Danau Batur juga, yang dimana selain jadi aspek wisata juga sebagai sumber penghasil protein seperti itu. Oke Ibu, jadi kita next aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini kan sekiranya kita masih acuh tak acuh nih mengenai pentingnya kebersihan, khususnya kebersihan lingkungan. Apa sekiranya yang bakal terjadi jika sikap acuh tak acuh ini masih terus diterapkan, dan berdampak seperti apa sih di aspek kehidupan kita, Ibu? Ya, kalau dari sejak ini mungkin kan kayak kita bilang implementasi dari fungsi lingkungan, dari 8 fungsi keluarga dimulai dari keluarga dulu. Nah, keluarga lah yang mendidik dan mengajari keluarga itu sendiri, dan ketika nanti mereka sudah berada bersosial di masyarakat, itu tentunya mereka akan paham betapa pentingnya lingkungan ini. Jadi saya rasa mungkin untuk mereka yang masih acuh dengan lingkungan, kurangnya pemahaman mereka terhadap lingkungan itu sendiri betapa pentingnya. Jadi pertama mungkin menjaga kebersihannya dulu, dan juga kita harus memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal kita itu tidak kurang dari asupan air bawah tanah. Mungkin seperti itu hal-hal yang bisa kita lakukan dulu dari mulai tingkat keluarga. Baik, jadi Bu Adriani juga ngasih kita tips nih, cara untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menanamkan kebiasaan untuk menjaga kebersihan lingkungan dari unit terkecil kita, yaitu keluarga pastinya. Nah, di sini juga ada pertanyaan, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan yang terakhir, karena di sini kita mau nyinggung tentang upaya untuk menjaga kelestarian dan juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita tentunya. Jadi di sini peran remaja sangat penting dalam upaya untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Kira-kira Ibu sebagai pembina forum genre, apa upaya yang dapat dilakukan agar remaja dapat bersama-sama nih melaksanakan aksi
aksi untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Mungkin ada program yang bisa Ibu teroboskan gitu. Ya, kebetulan kita sudah memiliki program itu ya, dan sekaligus ini sebagai bentuk life skill dari anak-anak genre kita di Kabupaten Bangli dengan mengimplementasikan 8 fungsi keluarganya. Tentunya kita sebagai orang Bali juga ada program juga kan terkait dengan itu, yaitu tatuan aslinya ya. Jadi kita merasa memiliki bahwa tanah kita adalah masa depan kita. Jika kita tidak menjaganya dengan baik, maka kita akan kehilangan semua harapan yang kita cita-citakan. Karena saya rasa ke depan untuk anak-anak remaja Kabupaten Bangli bisa menuju Indonesia emas. Jadi sudah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangli juga untuk mengajak para remaja untuk ikut serta dalam kepedulian atau kebersihan lingkungan sekitar, yang dimana seperti sudah dikatakan Ibu tadi bahwa tanah yang kita pijak merupakan masa depan kita nanti. Oke, jadi mungkin Ibu ada sedikit amanat nih untuk para remaja khususnya di Bangli dengan upaya-upaya Ibu tadi sudah katakan. Apakah Ibu ada amanat nih untuk teman-teman kita supaya lebih aware lah terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan? Ya, harapan kami sebagai pembina program Genre Bangli, mari kita bersama-sama menjaga tanah kita, bumi kita di Bangli ini, untuk kita jaga bersama. Minimal kita menyediakan 2 jenis tong sampah di rumah kita. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih untuk Ibu. Jadi di sini saya izin menyimpulkan ya Bu ya, terkait bincang-bincang kita hari ini, yang dimana saya dapat tarik kesimpulan bahwasanya kebersihan lingkungan itu sangat penting demi keberlangsungan masa depan kita nanti, yang dimana upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dari unit terkecil terlebih dahulu agar menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Yang di sini peran keluarga sangat penting sekali untuk mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi sebuah kebiasaan untuk tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, yang dimana tadi Bu juga udah menyinggung bahwasanya minimal lah disediakan 2 tong sampah di masing-masing tempat sekitar kita gitu. Jadi diharapkannya nih setelah podcast kita kali ini dapat membuka pikiran kita semua agar lebih peduli terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan demi masa depan kita. Karena tanah yang kita pijak atau tempat yang kita huni untuk berkembang merupakan masa depan kita, seperti itu. Serta pastinya diharapkan setelah podcast kali ini dapat adanya sebuah aksi nyata remaja peduli lingkungan. Jadi bukan hanya sekedar sebuah kata-kata saja, seperti itu. Baik, kesimpulan tadi menjadi akhir cerita kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat sobat yang telah menonton dan mendengarkan bincang-bincang kita pada kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Jero Adriani, sudah mau berbagi banyak ilmunya nih kepada kita. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu podcast kita kali ini. Jadi sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Stay tune terus di Genre Bangli. Kita pasti akan tentu saja memberikan konten-konten edukatif terbaik untuk remaja di Bangli, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Kita salam genre dulu ya Bu ya, sebagai penutup gitu. Salam genre. Salam.